Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pula para ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, peserta penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural, singkatnya hadirin sekalian yang berkesempatan hadir secara virtual via Zoom meeting ini. Tanpa memperpanjang kata, pada kesempatan yang pertama, saya mempersilahkan Bapak Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan sepatah dua kata. Kepada Bapak Kepala, saya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salve, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beberapa waktu lalu bersama tim asesor sudah datang ke Jakarta untuk menguji kompetensi ASN Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memang ini salah satu yang kita tunggu-tunggu karena juga punya keterkaitan dengan salah satu variabel atau indikator penilaian reformasi birokrasi. Yang kami hormati Ibu Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina Laskodat, selamat pagi. Yang kami hormati Kabid Pengembangan Pegawai, yang juga kami hormati para tim asesor, Bapak Ibu, staf Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hari ini hadir semuanya, kecuali yang sedang bertugas untuk bisa ikut dalam mendengarkan hasil daripada uji kompetensi yang sudah kita lakukan. Dan kami harapkan setelah mendapatkan informasi berkaitan dengan hasil penilaian, kita bisa mengambil langkah-langkah yang strategis, yang konkret untuk dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur sipil negara di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin ini singkat dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Untuk kesempatan berikutnya, mari kita simak bersama presentasi hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural oleh Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tim. Terima kasih Pak Riki. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Pak Kepala Kantor Penghubung dan jajarannya yang saya hormati yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini. Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, kalau asesmen center kami ini sudah terakreditasi A oleh BKN, instansi pembina. Kami pernah mendapat BKN Award 2 nasional. Ini persyaratan undang-undang, kita harus melakukan penilaian kompetensi. Undang-Undang Nomor 5 2014. Ada peraturan pemerintah nomor 11 2017 tentang manajemen PNS, sebagaimana telah diubah oleh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020, peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 2017, peraturan Kepala BKN nomor 7 2013, dan kita sudah punya peraturan gubernur nomor 65 2021 tentang standar manajerial dan sosial kultur. Nah, di dalam undang-undang Bapak Ibu ada sistem merit. Nah, sistem merit itu ada apa saja? Ada kualifikasi, kompetensi, kinerja. Kualifikasi Bapak Ibu tahu itu terdiri dari pendidikan, pangkat, golongan. Kompetensi, ada kompetensi hard skill,
ada kompetensi soft skill. Kompetensi manajerial dan sosial kultur yang kemarin Bapak Ibu ikut itu adalah kompetensi soft. Yang ketiga, item sistem merit adalah kinerja. Sesuai dengan PRKBKN nomor 7 2013, manajerial itu ada 30 kompetensi. Sosial kultur ada 3 kompetensi. Tapi kalau kita pakai peraturan PAN RB nomor 38 2017, manajerial ada 8 kompetensi, sosial kultur ada 1 kompetensi. Pertanyaannya, Bapak Ibu ikut yang mana? Kalau kita ikut 7 PRKBKN nomor 7, 30 kompetensi berarti tidak bisa 1 hari saja Bapak Ibu kerja, itu lama. Jadi kami sesuaikan, kami ambil yang 8 indikator kompetensi yang paling dibutuhkan di organisasi. Nah, penilaian kompetensi, Bapak Ibu akan lihat, kita lihat next. Bapak Ibu, 1 orang PNS, namanya ASESI kalau dalam sistem manajemen, sistem assessment center, itu dinilai oleh 1 asesor, multi asesor. Kenapa? Supaya jangan ada subjektivitas. Kalau satu tidak suka si A, mungkin dia kasih rendah, tapi 2 yang lain bisa kasih nilai sesuai dengan apa yang dilihat. Multi simulasi, tidak boleh 1 simulasi. Nah, ini ada simulasi, ada metode sederhana, sedang, dan kompleks. Kemarin Bapak Ibu level pelaksana itu kita pakai metode sederhana ya. Nah, itu ada psikotes, ada analisis kasus, ada wawancara, ada diskusi. Kalau Bapak Ibu kemarin psikotes, analisis kasus, wawancara. Tapi wawancara dalam bentuk tulisannya dengan CAT. Kalau level di atasnya tambah dengan diskusi dan juga disposisi atau in basket. Bapak Ibu, hasil ini ada 3 grade. Bapak Ibu bisa lihat. Kalau kita pakai simbol warna merah, itu kurang optimal. Kenapa kita pakai merah? Itu sudah merupakan harus hati-hati sudah. Itu karena sudah low, 78%. Kalau kita pakai nilai warna kuning cukup optimal 78 sampai 90. Optimal di atas 90. Jadi slide selanjutnya saya berikan kepada Pak Guido untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Ibu Kaban, Bapak Kepala Badan Penghubung, Bapak Ibu pejabat pengawas dan fungsional tertentu, serta pejabat pelaksana di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi hasil uji kompetensi yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Tadi kita berbicara soal grade, soal kompetensi dan juga level. Kami coba gambarkan sedikit bahwa masing-masing grade memiliki levelnya masing-masing yang berbeda dari 8 kompetensi yang kami uji. Misalnya grade 1 itu hampir semua kompetensinya berada di level 2 kecuali di kompetensi interaksi sosial. Begitupun juga dengan grade 3, grade 5, grade 6, dan grade 7. Ada juga untuk grade 6 bagi CFT pelaksana, grade 8 bagi CFT penyelia, sampai dengan grade 11 di CFT Madya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini tuntutan level kompetensi dari Bapak Ibu sekalian itu juga berbeda untuk masing-masing grade. Mungkin bisa saya gambarkan sedikit terkait dengan kompetensi dari level 1 sampai dengan level 6 menurut PRKBKN nomor 7 tahun 2013. Kalau Bapak Ibu di level 1 mungkin hanya sekedar analisisnya itu hanya mengetahui masalah secara umum. Jika sudah di level 2 dia sudah lebih memahami masalah secara sederhana. Di level 3 mulai mengelompokkan dan menguraikan masalah dari masalah-masalah yang dia identifikasi. Keempat, identifikasi akar masalahnya sudah lebih kompleks dibandingkan di level 3 dan sudah melihat konsekuensi terhadap organisasi. Di level 5, analisanya mulai sudah komprehensif, juga memberikan uraian yang terkait dengan dampak jangka panjang terhadap organisasi. Begitupun juga dengan level 6. Ini untuk kompetensi berpikir analisis. Kami juga memberikan itu ada adaptasi terhadap perubahan, integritas, keuletan, inisiatif, kerjasama, orientasi pada pelayanan dan interaksi sosial, yang masing-masing levelnya ini punya tuntutannya masing-masing. Dalam menghitung, Bapak Ibu sekalian, dalam menghitung nilai kompetensi Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan hitungan job person match, yaitu kesesuaian capaian kompetensi yang Bapak Ibu capai dibagi dengan standar kompetensi yang ada. Ini adalah contohnya, misalnya standar sudah ditetapkan, berpikir analisis 3, adaptasi terhadap perubahan 3, sampai dengan interaksi sosial di level 4, totalnya 30. Tapi setelah dilakukan uji kompetensi, ternyata capaian dari Bapak Ibu sekalian, analisanya cuma 2,25,
adaptasi terhadap perubahannya cuma 3 sampai dengan interaksi sosialnya cuma 3 sehingga total 26. Sehingga kalau mau mencari nilai JPM-nya 26 dibagi dengan total standar yaitu 30 dikalikan 100 berarti Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 87%. 87% ini masuk di dalam kategori cukup optimal. Nanti kami akan memberikan laporan individu kepada Bapak Ibu sekalian yang akan disampaikan melalui Bapak Kepala Badan Penghubung. Ini Bapak Ibu sekalian nanti bisa membuka laporannya masing-masing. Akan ada gambar seperti di layar Bapak Ibu sekalian. Ada yang diarsir, ada yang putih, ada huruf X. Maksudnya apa? Bahwa yang diarsir ini adalah level standar yang harus Bapak Ibu capai di dalam grade masing-masing. Misalnya di berpikir analisis, ada arsiran abu-abu di baris 3, artinya bahwa untuk kompetensi berpikir analisis, Bapak Ibu harus mencapai level 3. Huruf X yang digambarkan di situ adalah capaian dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau X-nya ada di kolom 2, berarti Bapak Ibu punya kemampuan analisis itu baru mencapai level 2. Padahal standarnya ada di level 3 sesuai dengan gambar abu-abu yang ada. Begitupun juga dengan kompetensi adaptasi terhadap perubahan, integritas, dan seterusnya. Untuk integritas Bapak Ibu bisa melihat tulisan X minus. Artinya bahwa kompetensi integritas dari Bapak Ibu sekalian sudah berada di level 2, namun masih minus, belum penuh. Ada beberapa indikator perilaku di level 2 yang belum terpenuhi dari jawaban-jawaban Bapak Ibu sekalian dalam simulasi-simulasi yang dibuat. Begitupun juga dengan kompetensi kerjasama. Ada tulisan X plus di kolom 3. Artinya bahwa Bapak Ibu sekalian sudah mencapai level 3. Selain itu juga sudah ada beberapa indikator perilaku di level 4 yang sudah Bapak Ibu capai. Sehingga para asesor memberikan nilai 3 plus atau X plus di kolom level 3. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian untuk penilaian potensi, nanti saya persilahkan kepada Pak Psikolog kami, Bapak Stephen, untuk melanjutkan. Izin Ibu Kaban untuk melanjutkan presentasi. Bapak Kaban yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat administrasi, Badan Penghubung Jakarta Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sama kami hormati, selamat siang untuk kita semua. Saya akan menyampaikan laporan penilaian potensi. Untuk potensi, kita ketahui bahwa potensi adalah kemampuan dasar yang sudah kita miliki. Kemampuan dasar yang kita sudah miliki. Untuk tes potensi kemarin, biasanya psikolog mengambil 3 aspek penting dalam psikoanalisa, yaitu intelijensi atau IQ, kepribadian, dan sikap kerja. Pada penilaian kemarin, kita menggunakan 2 alat tes, yaitu 16PF dan Papikostik. Alat tes ini untuk mengukur aspek kepribadian dan sikap kerja kita. Dari 2 alat tes ini akan menghasilkan 3 aspek besar potensi, yaitu sikap kerja, kepemimpinan, dan kepribadian. Dari 3 aspek ini, ada 13 aspek potensi yang kami ambil, di mana aspek potensi ini, 13 aspek ini ada kaitannya dengan kinerja ASN dan kompetensi ASN. Kita mulai, yang pertama adalah aspek sikap kerja. Sikap kerja itu terdiri dari sistematika kerja dan ketekunan kerja. Selanjutnya ada aspek kepemimpinan. Aspek kepemimpinan itu ada 4, yaitu motivasi memimpin, pengambilan keputusan, pengendalian diri dan orang lain, dan ketegasan. Selanjutnya adalah aspek kepribadian. Itu ada 7 aspek potensi yang kami ambil, yaitu kepercayaan diri, penyesuaian diri, ketaatan, stabilitas emosi, daya tahan stres, motivasi berprestasi, dan inisiatif diri. Nah, saran pengembangan tadi kan Pak Guido sudah jelaskan kan Bapak Ibu. Ada yang Bapak Ibu tuh punya gap-nya cukup besar. Nah, gap yang besar itu harus diisi dengan apa? Ini kita lihat ya, jenis pengembangan ada pola pikir. Ini rata-rata Bapak Ibu pola pikirnya sudah baik karena situ kosong. Analis penyelesaian masalah, ada 1 orang yang belum. Nah, ini yang banyak nih adaptasi terhadap perubahan. Ini saran kami pengembangan kompetensi bisa dengan klasikal, BIMTEK, sosialisasi, pendaftaran, kursus, dan lain-lain. Non-klasikal, Bapak Ibu bisa belajar dengan cara coaching, mentoring, dan seterusnya. Bapak Ibu, ini kami memberi sedikit saran. Bapak Ibu kurang memanfaatkan waktu yang telah disediakan sehingga berpengaruh pada kualitas hasil kerja. Yang berikut, dalam menjawab pertanyaan masih ditemukan peserta yang kurang mendeskripsikan. Nah, perlu lakukan pengembangan kompetensi komunikasi tertulis. Dan 1 bulan, 1 minggu dari sekarang, Pak Kaban dan teman-teman, Ibu Tati, Pak Adan, Ibu Eni, kami minta hasil ini diberikan kepada
masing-masing individu. Kami mendapat kembali feedback, laporan balik ke kami. Apa yang tadi kami sudah buat, menganalisa kebutuhan pengembangan kompetensi, Bapak Ibu bisa pakai itu. Kalau Bapak Ibu mau tambah yang lain silakan, tapi minimal yang rendah itu adaptasi terhadap perubahan dan inisiatif harus didahulukan. Itu saran kami. Dan kami dengan Asesmen Center terakreditasi A, kami sudah melakukan dengan instrumen yang terukur. Hasil penilaian ini dipergunakan untuk penataan sumber daya manusia nanti kami akan kirim laporannya, atau mungkin siapa yang datang kami akan serahkan. Dan hasil penilaian ini berlaku 3 tahun. Dari kami itu sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kepala BKD, Pak Guido. Yang pertama adalah human capital oleh sebab itu dari hasil pemetaan yang sudah dilakukan dengan uji kompetensi manajerial, sosial, kultural ini merupakan challenge bagi kami sebagai pimpinan kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan data yang ada nanti akan kami berupaya untuk bisa bagaimana meningkatkan kompetensi dari masing-masing aparatur sipil negara. Dari hasil pemetaan tersebut, kami yakini bahwa ada aspek-aspek tertentu yang mungkin nanti kami butuh bimbingan secara khusus dari Ibu Kepala BKD dan teman-teman asesor untuk membantu kami bagaimana kami bisa terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja organisasi Badan Penghubung. Saya pikir itu, Ibu, mohon maaf, Ibu Kepala BKD. Terima kasih. Memang ini butuh komitmen kita bersama, pimpinan dan tim kerja, dalam hal ini ASN di kantor penghubung. Dari kami itu saya pikir cukup. Saya kembalikan ke mana? Host atau Pak Guido? Host ya. Pak Riki, silakan. Terima kasih untuk Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT bersama tim yang telah mempresentasikan hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural lingkup Badan Penghubung Daerah Provinsi NTT, serta terima kasih pula kepada Bapak Kaban Penghubung Daerah Provinsi NTT yang juga telah memberikan wejangan yang menarik untuk semua ASN untuk belajar terkait dengan penilaian kompetensi dan bagaimana juga meningkatkan kompetensi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap ASN. Dengan ini berakhirlah kegiatan pemaparan hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural lingkup Badan Penghubung Provinsi NTT. Untuk itu saya mengakhiri kegiatan pada hari ini. Salve, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sore untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga yang kami hormati para asesor pada Asesmen Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebagai rangkaian dari pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural pada kantor penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada saat hari ini kita akan melanjutkan dengan penyerahan hasil uji kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dirangkaikan juga dengan penandatanganan berita acara. Mungkin pada langkah pertama ada sepatah dua kata dari Ibu Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Ibu Henderina Laiskoda, kami persilakan. Terima kasih Pak Guido, yang terhormat Pak Donald, Kepala Penghubung. Kami dari BKD Provinsi NTT, khususnya teman-teman asesor, sudah selesai dan rampung. Kemarin kami sudah presentasi secara virtual. Hari ini kami akan menyerahkan hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultur per orang yang sudah kami buat dalam bentuk buku. Harapan kami setelah Pak Kaban pulang, masing-masing orang dikasih, sehingga teman-teman PNS yang ada di kantor penghubung bisa tahu mereka ada di titik yang mana sehingga bisa perbaiki. Kalau menurut saya, pengalaman saya dengan hasil ini kita gunakan, maka
organisasi pasti lebih maju. Itu harapan kami. Dan kita akan lihat hasilnya, ya kalau teman-teman tuh bisa berubah lebih cepat. 3 bulan bisa kelihatan, 6 bulan pasti sudah ada kemajuan. Itu yang kami harapkan. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke Unido. Baik, terima kasih Ibu Kepala Badan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan lanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang akan diawali oleh Ibu Kepala Badan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dilanjutkan oleh Bapak Kepala Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga hasil ini dapat bermanfaat untuk kemajuan di organisasi. Baik, terima kasih Ibu Kepala BKD dan teman-teman asesor. Ini akan menjadi bahan bagi kami untuk menata, kemudian meningkatkan dan memotivasi seluruh aparatur sipil negara yang ada di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga kompetensi dari masing-masing aparatur sipil negara bisa terus kita tingkatkan, kita dorong. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman asesor. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil peran aktif dalam kegiatan ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Shalom.